Hasil autopsi mengungkap fakta baru dalam kasus pembunuhan jurnalis Juwita oleh oknum TNI AL, sebab tim forensik menemukan hal yang mengejutkan di rahim jurnalis Juwita. Korban pembunuhan diduga dilakukan oleh oknum TNI AL. Temuan itu diungkap oleh Ketua Advokasi untuk Keadilan, AU, Muhammad Pasri. Alhasil Muhammad Pasri dan sejumlah advokat lain meminta agar dilakukan pemeriksaan terkait benda yang ditemukan di rahim Juwita. Benda yang ditemukan di rahim korban berupa cairan sperma hingga menimbulkan dugaan almarhum sempat diruda paksa. Pasri mengatakan keluarga korban meminta dilakukan tes DNA terhadap sperma yang ditemukan tersebut. Diketahui, Juwita diduga dibunuh oleh pacarnya, oknum TNI AL Balikpapan Kelasi 1J alias Jumran. Pasalnya berdasarkan keterangan dari dokter forensik, sperma tersebut diketahui memiliki volume yang besar. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang asal-usul sperma tersebut, sehingga pihak keluarga mengusulkan untuk melakukan tes DNA guna memastikan pemilik sperma tersebut, ujarnya. Ia mengatakan tes DNA ini dianggap penting guna memperjelas siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa ini. Namun, tes DNA yang dimaksud memerlukan fasilitas forensik yang lebih lengkap, yang saat ini tidak tersedia di Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, kuasa hukum mengusulkan agar tes DNA tersebut dilakukan di luar daerah, seperti di Surabaya atau Jakarta, untuk memastikan hasil yang lebih akurat dan tuntas, jelasnya. Pihak kuasa hukum berharap agar penyidik dapat melakukan penyidikan yang lebih komprehensif ke depannya, dengan fokus pada beberapa petunjuk baru yang diberikan oleh keluarga korban. Salah satu usulan yang disampaikan oleh kuasa hukum adalah untuk memeriksa kembali rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian, ujar Pasri. Pasri mengatakan hal ini termasuk CCTV yang mencatat rute perjalanan korban, tempat menitipkan motor dan kondisi tempat kejadian perkara, TKP. Kami menilai bahwa pengecekan ini penting untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai kronologi kejadian, terangnya. Ia pun berharap langkah-langkah ini dapat membantu mempercepat proses penyidikan dan membawa kejelasan lebih lanjut dalam mengungkap fakta-fakta di balik kasus ini. Hasil-hasil otopsi yang dipaparkan kakak ipar korban kasus ini adalah pembunuhan. Otopsi itu kan intinya adalah untuk kepentingan penyidikan. Ternyata pada saat berhadapan dengan dokter forensik itu kakak ipar korbannya sempat merekam pembicaraan dari dokter forensik yang menjelaskan yang pada intinya kesimpulan dari dokter adalah pembunuhan, ujarnya. Ia mengatakan jadi kesimpulan otopsinya adalah pembunuhan, yang kedua hasil otopsinya itu lagi adanya memar lebam di kemaluan korban, dugaan kita juga sebelum dia dibunuh. Muhammad Pasri mengatakan pelaku sempat meruda paksa korban sebanyak 2 kali sebelum menghabisi nyawa korban. Berdasarkan alat bukti, kami sampaikan bahwa korban mengalami kekerasan seksual. Ini adalah pemerkosaan, katanya.